Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Kali ini pembahasan kita ada di dalam Mazmur pasal yang ke-73, yaitu Mazmur Asaf. Jadi Mazmur-Mazmur Daud kebanyakan kita bahas dari awal. Dan kita masuk dalam Mazmur 73, Mazmur Asaf, yang diberikan judul pergumulan dan pengharapan. Bahwa pemazmur di sini mengalami pergumulan. Pergumulan apakah yang dialami oleh pemazmur? Kita akan lihat bagian-bagian mazmur ini. Dia berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan mereka yang bersih hatinya. Jadi apa yang dimaksud oleh pemazmur orang yang tulus hatinya dan yang bersih hatinya? Tulus dan bersih dari apa? Ya. Nah, ayat berikut berkata, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawat langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara, yang membuat hati yang tidak bersih dan tidak tulus, itu adalah ketika kita sepertinya menyembah, percaya kepada Tuhan, tetapi mengalami kecemburuan, mengalami iri hati, saudara-saudara, melihat orang-orang fasik, yaitu mereka-mereka terutama yang dimaksudkan fasik. Yang pertama, sekali lagi saya katakan, fasik adalah orang-orang yang mengaku dirinya percaya tapi tidak hidup di dalam iman kepercayaannya, itu kebenaran-kebenaran firman. Fasik yang dimaksud yang kedua, saudara-saudara, adalah fasik dalam arti mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, rupanya pemazmur di sini melihat mereka, waduh sehat, mereka kayaknya, waduh enak hidupnya, gemuk, dan walaupun mereka melakukan dosa, bahkan membicarakan dosa di antara mereka, rasa-rasanya itu tidak bermasalah bagi mereka. Kayaknya melakukan dosa untuk membuat hidup mereka sejahtera, ya melakukan, dikatakan di sini mereka berbicara tentang pemerasan, dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Jadi mereka secara terbuka, ya mereka berbicara bagaimana mereka bisa meraup keuntungan yang banyak dengan menipu, dengan memeras, dengan mereka korupsi, dengan hal-hal yang mereka pikir bahwa itu membuat bisa mereka kaya dan bisa bersenang-senang dalam hidup ini. Dan sepertinya mereka tidak ditegur Allah. Mereka tidak mengalami kesusahan seperti ketika dia lihat dirinya sebagai orang percaya. Kok banyak kesusahannya ya? Bahkan mereka kadang-kadang berani mengata-ngatai orang-orang percaya. Mana yang kau katakan tentang Tuhan itu? Ya, ayat yang ke-11. Ya, saudara-saudara yang saya kasih, ini yang menjadi pergumulan yang berat di dalam diri daripada pemazmur, saudara. Yang juga tidak sedikit loh. Tidak sedikit loh orang-orang percaya mengalami pergumulan seperti ini, saudara, di dalam dirinya. Ya, jangan sampai ini Mazmur mengajar kita, saudara, jangan sampai kita percaya mengiring Kristus, tetapi hati kita berada di tempat lain. Yaitu hati kita, saudara-saudara, mengarah kepada orang-orang, melihat mereka ada kecemburuan, ada pahit hati, saudara-saudara. Nah, kalau kita baca selanjutnya, ya, di dalam ayat yang ke-21, saudara, dia pahit hati. Jadi ketika dia melihat semua itu, dia menjadi kecewa, dia menjadi marah di dalam dirinya, dia menjadi pahit hati, saudara-saudara. Dia melihat kesuksesan-kesuksesan orang-orang yang sepertinya tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Dia menjadi sangat sakit hati melihat itu semua.
Sementara dia bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kok kayaknya tidak bisa seperti itu. Kalau jujur-jujur saja, kayaknya susah hidup. Kalau kita mau jalan benar-benar benar, maka kayaknya sukar untuk kita menjadi kaya seperti mereka. Saudara-saudara yang saya kasih, ini menjadi pergumulan pemazmur yang tidak sedikit menghinggapi juga orang-orang yang mengaku diri sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus, saudara-saudara. Melihat mereka, melihat orang-orang lain yang lebih sukses, kadangkala timbullah hal itu dalam diri orang percaya, sehingga datanglah juga di sini sakit penyakit menimpa ke dalam diri sang pemazmur. Pemazmur mengalami penyakit-penyakit, saudara-saudara, akibat daripada kepahitan-kepahitan itu. Contohnya misalnya ayat yang ke-21 yang kita baca tadi, saudara-saudara. Dia berkata bahwa ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Nah loh, ternyata saudara-saudara, buah pinggang di sini berbicara ginjal, sakit ginjal. Nah, sakit di dalam ginjal ada banyak penyakit yang bisa muncul. Dari dalam ginjal lah muncul penyakit-penyakit yang namanya asam urat, tekanan darah tinggi, kolesterol, saudara-saudara yang saya kasihi. Dan bahkan itu berbahaya bagi orang yang diabetes, saudara-saudara, kalau ginjal sudah rusak. Dan ada banyak hal-hal lain kita bisa temukan di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, akan penyakit-penyakit yang terjadi di dalam tubuh daripada sang pemazmur akibat daripada iri hati, pahit hati, kecemburuan kepada kesuksesan orang lain. Karena itu, saudara, jangan suka membandingkan dirimu dengan orang-orang yang sukses. Jangan suka, saudara-saudara, membandingkan diri, lalu membawa-bawa, saudara-saudara, Allah di dalamnya, seolah-olah Allah mengasihi mereka dan Allah tidak mengasihi Anda. Seolah-olah kok sepertinya Tuhan tidak adil, mereka tidak mengandalkan Tuhan dan kau mengandalkan Tuhan tapi tidak bisa berhasil seperti mereka. Keberhasilan, saudara-saudara, tidak harus selalu diukur dari punyanya harta atau tidak seseorang. Sampai pemazmur ini, saudara-saudara, dalam pergumulan itu dia ingin mengetahui mengapa demikian, saudara. Dan ketika hal itu dia ingin ketahui, saudara-saudara, maka terjadilah hal ini di dalam bagian firman Tuhan ayat yang ke-16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Inilah, saudara-saudara, yang jadi persoalan banyak orang. Kita lebih mencari kehormatan manusia melalui semua yang kita miliki daripada mencari pujian kehormatan dari Allah, saudara. Dan kita selalu berpikir adalah hidup sesaat di dunia ini. Mau enak dengan hidup sesaat selalu di dunia ini, saudara-saudara. Bukan berarti hal yang salah kita memohon kepada Tuhan, diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Allah mau kita mengalami kelimpahan itu. Tapi lebih dari itu, Allah ingin kita melimpah secara rohani. Karena itu bersifat kekal dan membawa kita ke dalam kekekalan. Tetapi hal-hal duniawi hanya sifatnya sementara, saudara-saudara. Dan itu hanya membawa kepada kebinasaan kalau kita tidak tahu bagaimana kita menyikapi dengan benar hal-hal yang harta duniawi yang ada pada kita, saudara-saudara. Kalau salah di dalam hal itu, maka hal itu bisa membawa kebinasaan pada seseorang. Tetapi saudara-saudara, kalau kita di dalam Allah, kita bersandar di dalam Tuhan, saudara-saudara. Apapun yang Allah berikan, yang datang ke dalam hidup kita penuh syukur. Hidup kita tidak membanding-bandingkan dengan hidup orang lain. Hidup kita, saudara, tidak diarahkan kepada apa yang ada di sini. Karena mata hati dan mata pikiran kita, saudara, itu mengarah kepada apa yang akan datang. Kekekalan. Berapa lama saudara mau hidup? Tidak ada yang tahu, saudara-saudara. Mungkin hari ini engkau masih dalam keadaan cemburu, sakit hati, pahit hati, saudara-saudara, melihat kesuksesan orang. Dan engkau masih berumur muda,
dan engkau berpikir bahwa masih panjang umurmu. Jangan demikian, karena bisa-bisa akibat daripada kekecewaan saudara, penyakit muncul dan kuasa jahat mencabut hal-hal yang tidak kau harapkan, yaitu kehilangan nyawamu. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih, mari kita lihat pemazmur. Kemudian pemazmur, saudara-saudara, dalam situasi ketika dia lihat bahwa kesudahan orang-orang yang fasik ini, saudara, adalah kebinasaan, adalah kehancuran, saudara-saudara. Dan itu terjadi hanya sesaat, dalam seketika mereka menjadi hancur dalam hidup ini. Jangan hanya melihat dari kulitnya, saudara, tetapi saudara tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Belum tentu seperti yang Anda lihat, itulah yang kenyataan yang terjadi dalam hidup mereka sesungguhnya. Tetapi saudara, itu ada di dalam batin manusia yang sesungguhnya. Bahwa tidak bisa dipungkiri oleh manusia. Ada bagian ruang kosong dalam diri manusia yang diisi dengan seluruh dunia ini pun tidak akan pernah terpuaskan. Karena tempat itu hanyalah Allah yang bisa menempatinya, yaitu Roh Kudusnya. Karena itu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lihat pemazmur ini. Ketika dia melihat itu bahwa wow, kesudahan mereka ternyata adalah kehancuran. Sementara dia tahu bahwa kekekalan hanya ada di dalam kebergantungan kita di dalam Kristus. Itulah sebabnya saudara, dia berkata demikian. Di dalam ayat firman Tuhan, ayat yang ke-23 dia berkata, "Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Ada sisi hidup lain yang lebih menyenangkan ternyata, saudara, yang bisa dinikmati sampai ke dalam kekekalan, yaitu dekat dengan Allah dan berada di dalam genggaman Allah, berada di dalam tangan kuasa Allah. Sisi hidup yang sebenarnya jauh lebih menyenangkan, jauh lebih penuh sukacita, damai sejahtera yang sesungguhnya, yang melingkupi, yang memenuhi, yang tidak bisa digantikan dengan memiliki semua harta dunia. Itulah damai sejahtera Allah, kegembira sukacita ilahi, kekayaan rohani ilahi. Saudara-saudara, itu membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya, jauh lebih baik, jauh lebih berharga, jauh lebih berguna, dan membawa kita ke dalam kekekalan. Karena itu Yesus berkata, jangan kamu bekerja untuk sesuatu yang, jangan kamu hanya bekerja untuk sesuatu yang tidak membawa ke dalam kekekalan, tapi bekerjalah untuk sesuatu yang kekal. Pikiran-pikiranmu sebagai orang-orang percaya, jangan pikiranmu di bawah bumi ini, tapi pikiranmu adalah pikirkan yang di atas. Artinya saudara-saudara, bahwa kita ini warga kerajaan surga. Kita ada dalam kuasa kerajaan itu. Kita hidup dalam kuasa wilayah kerajaan itu. Walaupun kita ada di dunia kita adalah utusan. Kita adalah duta besarnya Allah. Dan sebagai duta besar Allah, Tuhan bertanggung jawab penuh atas kita. Tuhan bertanggung jawab penuh memelihara kita, menyertai kita, melindungi kita, saudara-saudara. Dan tugas kita adalah seperti ayat 28 dari Mazmur 73 adalah menceritakan segala pekerjaannya. Itulah tugas daripada saudara-saudara, panggilan yang tertinggi, salah satu panggilan tertinggi dari orang-orang yang menjadi duta besar, saudara, adalah menceritakan kepada bangsa di mana dia diutus sebagai duta besar akan kebaikan, akan kebesaran bangsa yang mengutus dia. Demikian juga kita ada di sini untuk menunjukkan kepada dunia akan kebesaran, kedahsyatan, kehebatan daripada kerajaan Allah. Karena itu saudara, jangan fokus, jangan melihat sesuatu yang hanya terlihat oleh mata jasmani, tapi lihatlah jauh daripada itu dengan iman, saudara,
yang lebih jauh ke dalam kekekalan. Dan itu akan membuat kita aman dari segala terpaan hal-hal dunia ini, saudara. Ini artinya kita menanamkan diri dalam firman. Ini artinya kita sedang berakar di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, saudara. Tidak dipengaruhi oleh pandangan jasmani kita. Inilah arti membangun hidup kita di atas dasar batu, saudara-saudara. Batu karang yang teguh. Karena di dunia ini ada badai, ada angin tofan, ada banjir, saudara-saudara. Ya, ada hujan yang akan menerpa hidup. Ya, saudara-saudara, hanya yang membangun di atas dasar yang benar yang bisa kokoh. Hanya mereka, saudara-saudara, yang berakar, yang tinggal melekat pada Kristus dengan sungguh dan tulus, saudara-saudara, akan menghasilkan buah-buah yang benar dan baik dalam kehidupan ini. Kiranya hidup saudara dan saya tidak fokus kepada orang-orang yang terlihat secara mata jasmani, tetapi hidup kita fokus juga kepada saudara-saudara, kepada kekekalan yang Tuhan sediakan buat kita. Dan biarlah hidup kita penuh sukacita, damai, sejahtera, karena kita tahu siapa kita di mata Allah. Kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi, yang berguna, yang bermanfaat, yang sungguh diberkati oleh Allah. Kita anak-anak yang pasti mewarisi kerajaannya, saudara-saudara. Karena itu, saudara yang saya kasihi, tetap bersukacita, tetap berdoa, tetap bersyukur, memuji, menyembah Tuhan dalam hidupmu. Karena hidupmu terlalu berharga, ditebus oleh Yesus Kristus dengan nyawa yang mahal harganya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan biarlah anugerah Tuhan, berkat dan penyertaan Tuhan atas hidupmu membuat engkau mengarahkan hidupmu kepada Allah dan senantiasa hidup dalam kebenaran-kebenarannya, tidak di dalam kehendak sendiri, dan tidak membandingkan diri dengan hal-hal dunia yang terlalu murah itu dibandingkan hidupmu yang mahal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya, tetap berjalan di dalam kehendak dan anugerah Allah. Saya Pastor Samuel ucapkan salam restorasi.